Pernah nggak sih? Anda lagi bengong, mungkin sambil lihat langit, terus tiba-tiba kepikiran, sebenarnya kita ini ada di sini buat apa? Nah, hari ini kita akan menyelami gimana manusia dari zaman dulu sampai sekarang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan raksasa itu lewat berbagai aliran filsafat. Pasti pernah kan, ada momen-momen di mana pikiran kita tuh jalan sendiri, dan tiba-tiba muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam dari sekedar makan apa hari ini. Misalnya aja, gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau sesuatu yang kita tahu itu beneran fakta, bukan cuma asumsi atau katanya-katanya orang aja? Dan tentu, pertanyaan pamungkasnya, buat apa sih ini semua? Apa ada tujuan yang lebih gede dari sekedar kerja, tidur, makan, gitu terus? Kalau Anda pernah mikirin ini, tenang, Anda nggak sendirian. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan Filsafat. Kedengerannya berat ya, padahal artinya simpel banget loh. Dari bahasa Yunani, philos itu cinta, dan sophos itu kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu intinya adalah cinta akan kebijaksanaan. Ini bukan sekedar ngelamun kosong, tapi sebuah upaya sistematis untuk membongkar misteri-misteri besar dalam hidup. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan besar, kita mesti mulai dari fondasinya dulu. Gimana cara kita tahu sesuatu? Pertanyaan ini jadi pemicu salah satu perdebatan paling klasik dan paling seru dalam sejarah filsafat. Nah, di sini langsung muncul dua kubu besar. Kubu pertama namanya rasionalisme. Mereka percaya kebenaran sejati itu datangnya dari dalam diri kita, lewat akal dan logika. Tapi kubu kedua, yaitu empirisme, nggak setuju. Kata mereka, semua pengetahuan itu justru datangnya dari luar, dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan lewat panca indera kita. Tokoh jagoan dari kubu rasionalis itu salah satunya René Descartes. Dia pernah coba meragukan segalanya. Tapi dia nemuin satu hal yang nggak bisa dia ragukan. Fakta bahwa dia sedang berpikir. Nah, kalau dia bisa berpikir, berarti dia pasti ada kan? Cogito, ergo sum. Titik awal pengetahuannya murni dari akal, bukan dari pengalaman. Di sisi lain, para empiris seperti John Locke punya analogi yang beda banget. Mereka bilang, pikiran kita pas lahir itu kayak tabula rasa, alias selembar kertas kosong. Pengalaman hidup kita lah yang kemudian menulis dan mengisi kertas kosong itu. Jadi, semua yang kita tahu itu ya hasil dari interaksi kita sama dunia. Oke, kalau kita udah tahu gimana cara dapetin pengetahuan, pertanyaan selanjutnya jadi makin dalam lagi nih. Sebenarnya, apa sih yang nyata itu? Apa hakikat dari realitas? Wah, selamat datang di dunia ontologi. Dalam dunia filsafat Islam, perdebatan soal realitas ini jadi penting banget karena menyangkut hubungan antara akal dan wahyu. Ada pemikir hebat, Al-Ghazali, yang ngasih peringatan keras. Menurut beliau, filsafat bisa berbahaya kalau cuma ngandelin akal dan malah bertentangan sama wahyu. Tapi, sahabat kemudian, muncul Ibnu Rushd yang ngasih jawaban balasan yang elegan banget. Dia bilang, justru filsafat itu adalah alat untuk memahami wahyu dengan lebih mendalam. Keren banget ya perdebatan intelektualnya. Sementara itu, kalau kita geser ke belahan dunia timur, cara pandangnya beda lagi. Dalam Taoisme misalnya, realitas itu bukan sesuatu yang harus dianalisis atau dikontrol, tapi lebih kayak sebuah jalan atau Tao, aliran alam semesta yang harus kita ikuti. Kuncinya bukan memaksa tapi bertindak selaras dengan alam atau wu-wei. Dan juga memahami bahwa segala sesuatu itu ada dalam keseimbangan, seperti yin dan yang saling melengkapi. Nah, dari pertanyaan, apa yang nyata, kita akhirnya sampai ke pertanyaan yang paling praktis dan paling sering kita hadapi terus, kita harusnya hidup gimana? Disinilah kita masuk ke ranah etika. Salah satu jawaban modern yang paling terkenal itu utilitarianisme. Prinsipnya kedengarannya simpel. Perbuatan yang paling benar secara moral adalah perbuatan yang hasilnya bikin paling banyak orang bahagia. Jadi yang dihitung itu bukan niatnya, tapi hasil akhirnya. Tapi ya gitu, pendekatan ini langsung memunculkan dilema-dilema yang bikin pusing. Ini versi simpel dari dilema troli yang terkenal itu. Kalau pakai kacamata utilitarian murni, jawabannya mungkin nggak kelihatan jelas. Tapi hati nurani kita seringkali bilang ini nggak segampang itu kan. Inilah bukti kalau etika itu kompleks banget. Terus gimana kalau ternyata nggak ada aturan pasti sama sekali? Nah, di sini eksistensialisme muncul dengan pandangan yang radikal. Menurut mereka, kita itu lahir ke dunia tanpa tujuan atau takdir yang sudah ditulis. Kita cuma ada. Justru kitalah yang harus menciptakan makna hidup kita sendiri, lewat setiap pilihan yang kita ambil. Makanya dibilang kita dikutuk untuk bebas. Bebas, tapi juga bertanggung jawab penuh. Oke, mungkin Anda mikir, ini semua teori yang menarik, tapi terus gunanya buat hidup sehari-hari apa?
Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Coba kita lihat gimana ide-ide ini sebenarnya membentuk dunia di sekitar kita. Coba deh lihat di sekeliling. Kemampuan kita untuk berpikir kritis dan gak gampang kemakan hoax, sistem hukum dan politik yang melindungi hak asasi kita, bahkan metode ilmiah yang jadi dasar teknologi, semua itu akarnya dari perdebatan filsafat. Dan yang paling penting, filsafat itu ngasih kita alat buat membangun dunia di dalam diri kita sendiri, untuk mencari dan menciptakan makna hidup kita masing-masing. Jadi, setelah perjalanan singkat ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dari semua cara berpikir tadi, mana yang paling klik? Yang paling terasa pas buat Anda? Apakah Anda tim akal atau tim pengalaman? Apakah Anda mencari kebenaran dalam harmoni atau dalam kebebasan? Gak ada jawaban yang salah kok. Justru dengan berani bertanya, Anda sudah melangkah menjadi seorang filsuf.